Nama saya Melintang Sipotar, NIM 1903152, mahasiswa STOK Binaguna Medan, semester 4. Saya mahasiswa STOK Binaguna Medan. Saya mau melakukan observasi tentang proses pembelajaran di masa pandemi. Selamat pagi. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana himbawan Ibu selaku kepala sekolah terhadap guru di dalam melakukan pembelajaran kepada siswa? Ya, sebagai pihak sekolah banyak sekali yang kita himbau kepada Bapak dan Ibu guru. Yang pertama dan yang paling utama, jangan sampai meninggalkan aturan dan peraturan dasar yang sudah kita tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai pandemi COVID-19 ini menjadi bahan ataupun alasan untuk tidak melaksanakan tugas dengan benar. Karena apapun ceritanya, masa depan anak-anak ini sangat penting dan harus kita nomor satukan. Itu prinsip kita. Dampak apa yang Ibu rasakan selaku kepala sekolah dan guru terhadap munculnya COVID ini terhadap proses mengajar? Dampak yang sangat luar biasa kita rasakan dengan munculnya pandemi COVID-19, ya. Sangat luar biasa. Yang pertama, kita sebagai guru tidak lagi mengenal anak-anak kita. Padahal yang paling menyenangkan sebenarnya, ya, yang paling berkesan sebagai guru itu kita bisa dekat dengan anak-anak, bisa mengenali mereka dari dekat, saling menyapa, saling bersentuhan. Itu yang paling utama. Kalau hanya pembelajaran lewat daring boleh saja, tanpa boleh enak-enak saja, tapi yang paling kita rasakan kehilangan rasa kasih sayang antara guru dan siswa. Seperti saya sendiri, saya tidak lagi mengenali anak-anak saya, ya. Tidak lagi saya kenali anak-anak saya. Sebentar lagi mereka akan tamat, tapi saya tidak pernah menyapa mereka. Yang aturannya, ya, setiap pagi kita sapa, pulang sekolah kita sapa, ketemu di mana-mana kita saling menyapa. Nah, justru disitulah terjalin kedekatan antara guru dengan siswa sebenarnya. Ya, justru disitu, bukan hanya dalam pembelajaran saja. Hubungan yang paling utama dan paling intim itu antara guru dengan siswa. Ketika kita bisa saling menyapa, saling menegur, ya, saling menasehati, kita nasihati, kita tegur mereka ketika mereka salah. Ya, kalau kita ajar mereka, kita ajar secara langsung dalam tatap muka. Lewat daring juga kita bisa kalau hanya mengajar, tapi didikan secara langsung itu tidak lagi bisa kita sampaikan. Itu sangat menyedihkan sebenarnya, ya. Itu sangat menyedihkan. Jadi kita sebagai guru kehilangan banyak sekali kesempatan untuk mengenali anak-anak dan meluapkan rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak. Sangat merasa kehilangan. Itu dampak yang paling utama. Dan yang kedua tadi, itu dampak yang kedua yang ini. Kalau masalah pembelajaran yang tidak bisa kita capai secara maksimal, itu adalah dampak yang kedua. Itu dampak kedua. Kenapa? Pengetahuan, ilmu, teknologi di mana dan kapan saja. Tapi kasih sayang dalam pembentukan pribadi dan karakter anak-anak ini tidak bisa mereka temukan di mana. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19, orang tua mereka pun mereka kibuli, orang tua mereka bohongi, bahkan diri mereka sendiri pun mereka dustai, dan mereka tidak menyadari efek tindakan mereka ini di belakang. Mereka tidak sadar itu sebenarnya merusak masa depannya. Tapi karena memang dalam usia-usia yang seperti ini, usia-usia SMP, itu usia-usia yang belum stabil,
itu wajar-wajar saja secara ilmu pendidikannya. Jadi yang kita tuntut sekarang dari anak-anak ya, yang kita tuntut dari anak-anak, pendidikan diri sendiri itu kita harapkan bertumbuh dengan baik. Itu yang kita harapkan ya. Ilmu mendidik untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita kan tidak menyadari bahwa kita juga punya ilmu mendidik, otodidaknya ya. Kan ada otodidak, kita itu harus ada. Itu yang kita tuntut dari anak-anak. Jangan semata-mata bersandar ke didikan guru, didikan orang tua, didikan yang lain, tidak. Tapi kalaupun didikan-didikan yang dari luar pribadi kita itu tidak ada atau kurang, hendaknya otodidak anak-anak ini bertumbuhlah teman-teman. Jadi sekali lagi, yang paling kami rasakan kehilangannya, tidak bisa menyalurkan rasa kasih sayang kepada anak didik secara langsung. Oke, makasih atas waktunya, semoga cepat dan cara buka berjalan dengan baik. Iya, terima kasih, mudah-mudahan sukses ya. Jadi guru nanti, jadilah hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Justru disitulah kuncinya ya. Di situ kebahagiaan seorang guru bisa menjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru ya. Kalau ilmu pengetahuan kapan dan di mana saja, kalau karakter sudah bagus, itu bisa akan tumbuh sendiri keinginan untuk mempelajari itu semua. Jadi mudah-mudahan sebagai guru nanti jadi STO kami nama Medan mau melakukan partisipasi tentang proses pembelajaran di masa pandemi. Oke, silakan. Yang menurut saya, apa kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan pembelajaran selama pandemi? Oh ya, baik. Nah, kalau di sekolah kita ini, di SMP Negeri 1 ini, SMP Negeri 1 Habisarang, yang berada di persuburan, jadi ada kesulitan yang kita alami selama proses pembelajaran berlangsung di tengah pandemi sekarang ini, yaitu dengan adanya pembelajaran jarak jauh, di mana jarak jauh ini dikatakan kita tidak langsung tatap muka dengan siswa. Jadi kita harus menanyakan pembelajaran itu melalui video. Jadi kita harus belajar dulu baru kita tayangkan. Di situ nanti kita sampaikan materi-materi yang ingin disampaikan oleh setiap guru, khususnya di studi Penjaskes. Kita buatkan videonya secara materi. Nah, jadi sehingga tidak banyak hal yang bisa kita peroleh selama di masa pandemi ini, khususnya praktek di dalam pembelajaran Penjaskes yang harusnya itu harus dipraktekkan di lapangan. Jadi bagaimana supaya prakteknya itu nanti harus di lapangan, otomatis harus tatap muka. Jadi untuk itu kita tiadakan itu yang namanya praktek. Jadi kita hanya cukup menggunakan video pembelajaran yang harus ditayangkan melalui masa sekarang ini dikatakan itu melalui handphone Android sebagai alatnya. Nah, jadi itulah pertanyaan yang pertama. Seberapa terlaksanakah implementasi pembelajaran PJK pada pandemi COVID-19? Oh ya, implementasi pembelajaran PJK di masa pandemi hanya bisa memberikan tugas secara materi setiap pertemuan dengan menggunakan video. Jadi itu harus ditayangkan nanti dan harus itu sudah dibuatkan dalam Google Classroom. Nah, di mana nanti tugas-tugas anak-anak siswa kita itu harus ditayangkan melalui Google Classroom supaya setiap siswa bisa melihat tugas-tugas yang tertera yang ada di sana. Nah, dan mereka menjawabnya dan mengumpulkannya setiap sekali seminggu ke sekolah untuk mengatasi yang namanya COVID-19. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita tetap jaga jarak. Di mana mereka itu dalam menyampaikan tugasnya ke sekolah tidak boleh ramai-ramai. Nah,
jadi itu dibatasi semuanya, dibuat aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Nah, yang ketiga, Bagaimana strategi pembelajaran PJK para pasien di rumah di tengah pandemi? nah, keadaan pembelajaran PJOK pada fase new normal di tengah pandemi COVID-19 tetap melaksanakan yang namanya 3M. Apa itu 3M? Kita mencuci tangan, kita juga memakai masker, kita juga menjaga jarak. Nah, atau dikatakan itu protokol kesehatan, di mana setiap siswa itu harus pakai masker. Kita juga sudah sediakan di sekolah ini tempat cuci tangan. Kita juga sudah sediakan, kita harus bisa jaga jarak. Dalam arti jaga jarak itu tidak harus dekat-dekat antara yang satu anak siswa yang satu dengan siswa yang lain itu. Nah, jadi kita tetap menjaga situasi sekolah kita ini bagaimana supaya lebih dikatakanlah dia sehat, suasananya kondusif. Nah, bagaimana supaya sekolah kita ini tetap terjaga lingkungannya, lingkungan menjadi lingkungan yang sehat, segar, dan asri. Jadi itu semuanya harus kita atasi dengan cara-cara yang namanya 3M. Karena 3M ini sangat penting bagi kita semua. Tidak hanya di SMP Negeri 1 Habisara, tidak hanya untuk pembelajaran PJOK, tapi juga untuk semua kalangan yang ada di SMP Negeri 1 Habisara. Karena ini melibatkan orang-orang banyak, atau kita katakanlah siswa, ya bisa dikatakan lebih dari 300 orang. Jadi bagaimana supaya pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Habisara ini, khususnya dengan studi PJOK terlaksana, maka kita berikanlah dia